Assalamualaikum sobat semuanya, kembali lagi di tutorial Excel pada channel ini. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai fungsi index dan match. Dua fungsi yang sebenarnya terpisah, tapi jika disatukan akan menjadi sangat powerful untuk mengekstrak data dari suatu tabel referensi. Bahkan bisa menjadi alternatif pengganti yang lebih baik dibandingkan dengan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP yang selama ini lebih populer di kalangan pengguna Excel. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, fungsi indeks dan fungsi match ini jika digabung menjadi satu, maka akan sangat powerful untuk mengambil data pada tabel referensi. Bahkan kemampuannya bisa dikatakan lebih baik jika dibandingkan dengan fungsi VLOOKUP maupun fungsi HLOOKUP. Tapi dalam kondisi terpisah tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh fungsi indeks maupun fungsi match ini. Sebagai contoh misalnya fungsi indeks hanya digunakan untuk mengambil nilai pada tabel referensi berdasarkan koordinat kolom dan barisnya. Sebagai contoh, argumen pertamanya itu array kita pakai array yang ada di sini. Kemudian row numbernya kita pakai baris ketiga. Kemudian kolom numbernya kita pakai kolom kedua. Maka fungsi indeks akan mengambil data yang ada pada baris ketiga dan kolom kedua, yaitu data yang ada di sini. Seperti ini. Pekerjaan yang bisa dilakukan dengan mudah oleh fungsi VLOOKUP maupun fungsi HLOOKUP. Begitu juga dengan fungsi match. Fungsi match hanya digunakan untuk mengambil atau untuk menampilkan informasi posisi dari suatu nilai pada tabel referensi. Misalnya kita ingin tahu posisi nama produk yang ada di sini pada tabel referensi, maka kita pakai lookup value-nya adalah sel yang ada di sini. Kemudian lookup array-nya karena ini nama produk, maka kita pakai kolom produk. Kemudian pada match type-nya kita pakai 0. Jika kita ingin teks pada sel acuan betul-betul sama dengan teks pada kolom produk. Beri penutup dan enter. Maka akan dihasilkan 3, yaitu posisi baris dari teks yang ada di sini pada kolom pada tabel referensi. Sekarang kita akan lihat bagaimana fungsi index dan match ini bisa dikatakan menjadi alternatif yang lebih baik untuk menggantikan fungsi VLOOKUP maupun HLOOKUP. Karena seperti yang kita ketahui bahwa fungsi VLOOKUP tidak bisa mengambil data yang ada di sebelah kirinya, dia hanya bisa mengambil data yang ada di sebelah kanannya. Sekarang kita akan lihat bagaimana fungsi index dan match ini melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh fungsi VLOOKUP. Sebagai contoh, di sini misalnya kita akan ambil data yang ada di sini. Kemudian kita akan menarik data yang ada pada kolom kode dengan menggunakan kolom produk sebagai data produk sebagai acuannya. Oke, kita mulai dengan fungsi index. Array-nya kita pakai data yang ada di sini. Nah, untuk menghindari error, karena kita bekerja dengan data kolektif seperti ini, jadi untuk menghindari error ketika kita drag, supaya referensinya tidak ikut bergeser, maka kita bisa mengabsolutkannya dengan menekan F4, seperti ini. Kemudian, row number-nya. Nah, pada bagian row number-nya ini kita bisa isikan secara manual maupun secara otomatis. Nah, secara manual kita bisa isikan dengan misalnya untuk A4 sinar dunia, di sini dia berada pada baris pertama, bola dunia kedua dan seterusnya, maka tentu akan sangat merepotkan jika jumlah data yang kita proses itu dalam jumlah yang besar. Nah, disinilah kegunaan dari fungsi match, yaitu fungsi match akan mengambil informasi posisi dari baris pada setiap data yang ada di sel acuannya. Oke. Kita akan gunakan fungsi match. Lookup value-nya adalah data yang ada di sini. Kemudian lookup array-nya, karena yang kita gunakan sebagai acuan adalah nama produk, maka lookup array-nya adalah data yang ada pada kolom produk. Jangan lupa untuk mengabsolutkannya. Kemudian pada match type-nya kita gunakan exact match, karena kita ingin data acuan itu betul-betul sama dengan data yang ada pada tabel referensinya. Beri penutup. Nah, sekarang kita masuk ke argumen kolom number-nya. Nah, perlu diketahui bahwa fungsi index ini menggunakan
referensi yang bersifat relatif. Artinya jika referensi yang kita gunakan kita seleksi mulai dari awal, kolom pertama dan seterusnya, maka misalnya kolom produk ini dia akan menjadi kolom yang kedua. Jika kita blok dia dari kolom produk ke kanan, maka kolom produk akan menjadi kolom yang pertama. Nah, jika kita menyeleksi satu kolom saja, maka kita biasa membiarkannya dalam kondisi kosong, karena itu dianggap menjadi kolom yang pertama. Oke, karena di sini kita akan mengambil kode, yaitu berada pada kolom pertama, kita bisa isikan di sini kolom pertama, kemudian enter. Maka bisa dilihat di sini, fungsi index dan match ini ternyata bisa mengambil data yang ada di sebelah kirinya. Sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh fungsi VLOOKUP. Kita drag ke bawah, maka hasilnya akan seperti ini, sesuai dengan yang ada di sini. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana fungsi index dan match ini menggantikan peran dari fungsi HLOOKUP. Oke, di sini misalnya pada kasus ini kita akan mengambil kode dengan menggunakan tujuan pengiriman sebagai acuannya. Ini adalah jika kita menggunakan fungsi VLOOKUP HLOOKUP, ini adalah peran yang bisa dilakukan oleh fungsi HLOOKUP karena dia menggunakan row header. Kita akan menggunakan fungsi index. Pada array-nya kita pakai array yang ada di sini. Oke. Jangan lupa untuk mengabsolutkan supaya tidak error. Nah, row number-nya, kita sudah tahu bahwa row number-nya untuk kode adalah row 1. Nah, pada bagian kebalikan dari yang tadi, mengganti fungsi VLOOKUP yang tadi, di sini kita akan menggunakan fungsi match untuk mencari kolomnya, posisi kolomnya, untuk menentukan posisi kolom dari data acuan yang ada di sini. Oke, match yaitu lookup value-nya di sini. Kemudian lookup array-nya kita bisa gunakan row yang terakhir yang ada di sini, yang ada pada tabel referensi. Jangan lupa untuk menekan F4 untuk mengabsolutkan. Kemudian match type-nya kita bisa menggunakan 0 supaya betul-betul cocok dengan data yang ada pada tabel referensi. Beri penutup untuk fungsi match dan beri penutup untuk fungsi index. Maka bisa dilihat di sini. Fungsi index dan match bisa mengambil data yang ada di atasnya, tidak seperti HLOOKUP yang hanya bisa mengambil data yang ada di bawahnya. Nah, dari penjelasan tersebut sobat bisa simpulkan sendiri mana yang lebih baik, fungsi VLOOKUP HLOOKUP atau index dan match. Pilihan ada di tangan sobat sekalian. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Dan bagi sobat sekalian yang baru mampir atau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan klik loncengnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.